Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, saya Bill Nikolaus L. Tobing dengan NIM 17066622079 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh likuiditas dan Dewan Komisaris Independen terhadap peralatan laba dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor konsumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2024. Untuk memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memulai dari latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Pada era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, integrasi pasar keuangan, serta meningkatnya arus investasi lintas negara. Perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Dalam persaingan bisnis yang ketat, kestabilan laba menjadi faktor krusial yang dapat memperkuat kepercayaan investor dan pihak-pihak terkait lainnya. Karenanya, untuk mempertahankan reputasi yang baik di mata publik, perusahaan kerap mengadopsi strategi perataan laba. Kemudian ini ada fenomena masalahnya. Ada fenomena masalah terhadap perataan laba ini dapat ditemukan pada beberapa perusahaan di Indonesia. Salah satunya itu ada kasus yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau biasa disebut disingkat AISA. Di sini perusahaan tersebut mengalami indikasi overstatement pada laporan keuangan. Selain itu, ditemukan juga pada PT Garuda Indonesia yang juga pernah terlibat dalam polemik laporan keuangan yang terkait pengakuan pendapatan yang belum diterima. Kasus-kasus ini itu menunjukkan bahwa praktik perataan laba itu masih menjadi isu yang relevan untuk diteliti karena dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan kepercayaan investor. Oke, kemudian berdasarkan latar belakang, di sini penelitian memiliki 4 pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap praktik perataan laba? Pertanyaan yang kedua, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap praktik perataan laba? Yang ketiga, apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap praktik perataan laba? Dan yang keempat, apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap praktik perataan laba? Kemudian tujuan penelitian, yang pertama, menguji pengaruh likuiditas terhadap praktik perataan laba. Yang kedua, menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap praktik perataan laba. Tujuan yang ketiga, menguji peran komite audit dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap praktik perataan laba. Dan tujuan yang keempat, menguji peran komite audit dalam memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap praktik perataan laba. Kemudian di sini ada kajian pustaka. Penelitian di sini menggunakan teori agensi dan teori akuntansi positif sebagai landasan teori. Di sini teori agensi itu menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori ini menggambarkan mekanisme kerja yang terjalin ketika prinsipal mempercayakan agen untuk menjalankan tugas tertentu yang berorientasi pada pengelolaan perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Tugas agen tidak hanya terbatas pada pelaksanaan operasional sehari-hari, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, agen diharapkan mampu memenuhi ekspektasi prinsipal melalui pencapaian hasil yang optimal dan peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian pada teori akuntansi positif, itu dikemukakan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1986. Di sini dia menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi merupakan aspek strategis yang penting bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan yang menggunakan laporan keuangan. Selain itu,
Dalam kondisi tertentu, teori ini berusaha memprediksi aturan akuntansi mana yang akan dipilih oleh perusahaan, menurut Arhab dan Siregar pada tahun 2022. Kemudian ada teori manajemen laba. Di sini menurut Haley et al. Pada tahun 1999 yang mendefinisikan manajemen laba sebagai praktik memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk menipu pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan yang sebenarnya melalui penggunaan kebijakan akuntansi tertentu dan pengaturan transaksi keuangan. Di sisi lain, menurut Fisher and Rosenzweig pada tahun 1995, manajemen laba adalah praktik yang menimbulkan kecurigaan tentang integritas akuntan dan manajer dengan cara sengaja meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan unit tanggung jawabnya. Kemudian pada teori perataan laba, menurut Sari et al. Pada tahun 2021, perataan laba merupakan metode akuntansi yang digunakan untuk mengurangi fluktuasi laba antar periode. Juga ada menurut Anggraini dan Nurhayati pada tahun 2022, perataan laba ialah ketika manajemen perusahaan secara sadar berusaha mengendalikan fluktuasi laba agar tidak terjadi perubahan besar dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian untuk teori likuiditas, di sini likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik karena mampu memenuhi kewajiban operasionalnya secara tepat waktu. Itu menurut Kasmir pada tahun 2021. Kemudian untuk teori Dewan Komisaris Independen, sini menurut Rahmawati dan Wulandari pada tahun 2020, Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan finansial, manajerial, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan pemegang saham, pengendali, direksi, maupun sesama komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak objektif. Kemudian teori yang terakhir, komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris menurut Riesmia dan Dian pada tahun 2021. Kemudian ini ada reviewnya di mana hal satu itu likuiditas berpengaruh terhadap peralatan laba dan H2 Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap peralatan laba. H3 Komite audit sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh likuiditas terhadap peralatan laba. Dan yang terakhir, hipotesis keempat, komite audit sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap peralatan laba. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan penelitian ini berfokus pada beragam perusahaan di industri makanan dan minuman pada sektor konsumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2022 sampai 2024. Teknik analisis ini juga menggunakan metode kuantitatif data sekunder dengan metode analisis regresi moderasi yang digunakan lakukan ada 4 uji. Uji yang pertama, analisis statistik deskriptif. Uji yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, analisis regresi moderasi. Dan yang keempat, uji hipotesis. Kemudian slide ini akan menjelaskan definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel penelitian. Di sini perataan laba itu diukur menggunakan indeks Ekel. Sedangkan likuiditas diukur menggunakan current ratio. Dewan Komisaris Independen diukur dengan berdasarkan jumlah anggota komite audit, dan komite audit itu diukur berdasarkan jumlah komite audit. Demikian pemaparan
proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.